boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah Maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah Maha benar. Gitu. Baca Al-Quran Sadaqallahul Azim. Ini pun juga bid'ah. Yang benar, ada satu hadis Nabi SAW, kalau nggak salah riwayat Imam Nasai apa Ibnu Majah, setelah selesai membaca Al-Quranul Karim di luar sholat tentunya, kita membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang benar. Bukan Sadaqallahul Azim. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah Sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya Sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ini, Sadaqallahul Azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah, misalnya setelah selesai ayat, kemudian selesai, itu ya boleh, boleh. Cuma tidak ada pahalanya. Selesai. Diganti sholawat juga boleh, nanti jadi bid'ah kalau sholawat wajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh. Maksudnya itu lafadznya Sadaqallahul Azim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Quran. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar dan lafadz. Nah, Sadaqallahul Azim, Sadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar enggak Al-Quran? Benar. Kalau orang mengatakan bahwasanya selesai itu tidak bid'ah, mengatakan Sadaqallahul Azim juga seharusnya tidak bid'ah. Di Al-Quran memang ada lafaz Sadaqallah, kemudian diiktibas, diambil oleh orang yang baca Al-Quran, di akhir diletakkan di akhir, punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya. Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya, kemudian ada makna pengakuan ikrar bahwasanya Allah, apa yang difirmankan Allah adalah benar. Ada kalau Sadaqallah, kul Sadaqallah ada, biarpun memang bukan di dalam urusan orang baca Al-Quran. Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat di sini, waktu Sayyidina Rasul minta, ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak benar malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Sadaqallah Azim. Kemudian adalah membiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menggantikan. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah kita disibukkan dengan orang-orang dikit katakan bid'ah. Anda baca Sadaqallahul Azim. Kalau tidak mau sadaqah ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar. Gitu saja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai Sadaqallahul Azim kalau takut bid'ah. Setelah selesai, misalnya apa? Huwas Samiul Alim. Ketahuilah wahai ahli iman, ini Al-Quran harus kau dengar dan kau amalkan. Assalamualaikum. Boleh begitu. Bid'ah lagi nanti. Terus ngomong apa? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu. Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu ngajak berjuang menelurus merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi. Panjang lagi. Nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah, bid'ah. Nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui loh para ulama.
Sahabat Nabi tidak pernah terbukti kalau beliau mengumpulkan zikir, ayat kursi dan sebagainya. Tapi ulama mengumpulkan. Tapi diambil dari siapa? Dari Nabi semuanya. Susunan zikir mah suka-suka. Jangan setelah itu berkata, susunan seperti yang kamu baca di masjid itu tidak pernah dilakukan sahabat Nabi. Kalau memang susunanmu itu benar, pasti sahabat Nabi nyusun kayak kamu. Karena sahabat Nabi lebih tahu. Jadi ruwet beragama. Ada orang-orang semacam itu. Kami himbau, hai saudara-saudaraku, di dalam mencermati masalah kesalahan dan bid'ah itu jangan terburu-buru. Dan yang mengatakan shadaqallahul adzim, mereka tidak mengatakan itu wajib kok baca shadaqallahul adzim. Kemudian waktu mengatakan shadaqallahul adzim, dia mengatakan Nabi mengajarkan seperti ini. Tidak. Paling tidak itu masuk bab tsana, menyanjung Allah dengan firman tersebut. Atau zikir karena ada nama Allah. Apakah ada batasan zikir diletakkan di sana sini? Kamu tidak boleh berzikir setelah baca Al-Qur'an, ada? Tidak boleh menyanjung Allah setelah baca, tidak ada. Yang jelas membaca shadaqallahul adzim tidak pernah ada larangan. Selagi tidak ada larangan, dikembalikan kepada ini apa yang diucapkan dan apa maksudnya. Maksudnya adalah memberitahu kalau kita sudah berhenti dan kalimat yang dibaca adalah kalimat mulia, ada nama Allah, kalimat zikir, kalimat tsana, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kami ingatkan yang biasa dikit-dikit mengatakan bid'ah, tolonglah tarik diri Anda dari kalimat-kalimat itu. Anda bikin sakit orang, bikin masalah di sana sini. Sudah begitu katanya ingin mempersatukan umat, ingin ngajak berjuang bareng. Saya peluk Anda, Anda tusuk saya. Itu bagaimana Anda itu? Ini problem. Makanya kita tuh paling sebetulnya bersatu tuh senang, indah. Tapi kalau sudah ketemu manusia begitu, ini repot. Itu lihat di majalah yang disebarkan itu. Bid'ah itu. Ada majalah-majalah. Ada fatwa-fatwa yang besar. Bid'ah. Ajib. Shadaqallahul adzim bid'ah. Shadaqallahul bid'ah. Ajib. Itu adalah problem kita. Ini adalah problem orang-orang seperti itu. Sehingga orang jadi mudah bermusuhan. Gara-gara dengar begitu bid'ah, sama saudara sudah tidak akur lagi. Bid'ah itu perlu dicermati. Jangan gampang-gampang mengatakan itu bid'ah. Baik. Besok diganti kalau tidak mau. Kalau tidak mau shadaqallahul adzim diganti aja. Ya, tadi gimana? Wahai hamba-hamba yang beriman, saya sudah selesai membaca Al-Quran dan ingat mohon diamalkan Al-Qurannya. Mau diganti gitu? Kurang sedap tambahan pakai bahasa Indonesia. Shadaqallahul adzim. Shadaqah artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ikrar dari diri kita dan yang lain pun harus mengakui itu. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Terkait dengan pernyataan ini, shadaqallahul azim gitu kan, setelah menunaikan bacaan Al-Qur'an. Ingat, bacaan Al-Qur'an itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Qur'an. Sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi karena Nabi ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrim itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustaz-ustaz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin finnar gitu kan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitabullah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita belokkan Al-Quran, maka kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya kan? Allah maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh nggak disoal? Ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan sadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Yang paling benar, yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran. Begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca, karena bukan kitab biasa. Maka kita yakini ini kebenarannya. Ini harus kita amalkan. Maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi, dari kalimat tadi. Dari itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita. Ulama mempraktikkan. Ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita nggak bisa hukumi bid'ah. Bid'ah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qur'annya. Sementara ini di luar Al-Quran. Ya kan?
Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu.